Salam sejahtera, haleluya. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul untuk ibadah doa pelajaran Alkitab pada saat ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan untuk menyampaikan satu rangkaian PA, dan pada hari ini sudah sampai bagian yang ketiga, sifat. Ada sifat yang jasmani yang akan binasa, lalu ada sifat yang rohani untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Di pertemuan yang kedua minggu lalu, saya sudah berbagi soal bagaimana sifat yang rohani ini dibangun. Yang pertama ada kesadaran perubahan, dalam tanda kutip DNA rohani kita berubah. Itu dulu, itu yang paling utama. Supaya perubahan selanjutnya itu punya dasar, punya kerangka. Kalau kita tidak pernah berubah dari dalam, kita tidak akan pernah berubah seterusnya. Karena yang di dalam ini yang akan menentukan. Seterusnya apa? Berarti jangan cuma, saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Seterusnya ada, kenakanlah manusia rohani. Nah, itu butuh proses. Dari mana kita mengenakannya? Dari internalisasi nilai-nilai kebenaran firman, hidup dalam Tuhan, lalu membentuk sifat-sifat kita menjadi sifat-sifat yang diinginkan Tuhan. Di bagian yang ketiga ini saya mau bicara soal persoalan, tantangan. Kenapa kita sudah tahu bahwa untuk hidup yang kekal itu sudah ada jalannya, tapi tidak semua orang Kristen bisa menjalani itu. Kita jatuh bangun, ada yang jatuh tidak bangun-bangun. Itu pengalaman yang sering kita lihat di mana-mana. Atau mungkin kita sementara mengalaminya, sudah tahu kebenaran harus begini, tapi kok susah sekali untuk melaksanakan. Sifat-sifat yang diinginkan Tuhan kayaknya kok berat untuk ada dalam diri kita. Satu hal yang diulang-ulang oleh perjanjian baru, tantangan yang terbesar sehingga kita tidak mampu menghasilkan sifat-sifat rohani adalah kedagingan. Itu diulang-ulang dan terus dipertentangkan antara yang rohani dan yang daging. Tidak akan masuk kerajaan sorga dan yang akan membawa kepada sorga. Terus dipertentangkan. Bahkan ada satu ayat mengatakan sifat-sifat begini bukan berasal dari Tuhan. Oke. Tapi saya menemukan satu ayat yang kira-kira berisi tantangan-tantangan itu, tapi juga solusi terhadap tantangan itu. Sehingga kalau kita paham apa tantangan kita, lalu kita tahu solusinya, kita bisa mulai meretas jalan supaya hidup ini bisa memiliki sifat sorga. Haleluya. Mari kita buka Matius pasal 26. Perkataan Yesus kepada para murid di Taman Getsemani. Kisahnya tertulis dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ceritanya Yesus pergi ke Getsemani, duduk, dia berkata kepada para murid, duduk sini, aku mau pergi berdoa. Rupanya lama dia berdoa. Sehingga ayat 40, ketika ia kembali kepada para murid, mereka sudah tertidur. Ini normal, tunggu orang terlalu lama, bosan, sono sudah. Tetapi perkataan Yesus kepada Petrus kiranya menjadi pelajaran bagi kita tentang apa yang bisa menjadi halangan sehingga kita tidak mampu menghasilkan sifat yang rohani itu. Ia berkata kepada Petrus ayat 40 bagian kedua, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini dia ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini kita temukan penyebab utama dan yang paling menggerogoti perjalanan iman orang percaya untuk memiliki sifat yang rohani adalah nomor 1, daging lemah. Roh penurut tapi daging lemah.
Beta mau iring Tuhan, tapi ini masih ada dalam daging ini, masih injak tanah, masih bergaul dengan sesama. Daging lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 41 bilang ada pencobaan. Su tahu lemah, mau dicoba lagi. Dalam bahasa asli, kalau diterjemahkan secara bebas, lemah itu artinya tidak firm, tidak kokoh, goyah. Su goyah mau dicoba, ada pencobaan. Ya karena sudah. Begitu ada pencobaan ya tambah goyah ya jatuh. Nyambung sudah itu. Yang ketiga, kalau ada pencobaan, maka pasti ada yang mencoba, yang memberi pencobaan. Dalam kesaksian Alkitab kita temukan namanya iblis dan kerajaannya dan setan-setannya. Ada pertanyaan waktu di kelas, Om yang betul yang mana, iblis atau setan? Dua-dua betul. Ada iblis, ada setan. Cuma iblis itu kalau dipakai dalam perjanjian baru itu menggambarkan bosnya, kepalanya. Baru ada setan-setan, roh-roh jahat dan seterusnya. Saya mau bahas 3 hal ini. Daging lemah, ada pencobaan, ada iblis. Saya memulai dulu dari yang paling tidak penting. Dari yang paling tidak penting. Apa itu? Iblis. Ketong ini salah paham tentang iblis. Banyak yang salah paham. Iblis itu digambarkan, dipersonalisasikan sebagai sesuatu yang sangat kuat. Saya harus menyatakan ini kepada kita supaya kita berontak terhadap konsep ini. Kita harus bertobat dari konsep ini. Jadi iblis itu selalu dipersonalisasikan. Kayaknya waktu ketong omong iblis ini kayak menunjuk kepada satu pribadi yang nyata, yang memang pokoknya dia sudah, si iblis sudah. Sehingga begitu ada persoalan, begitu ada masalah, begitu ada kejatuhan, ya iblis emang iblis pun tahu sudah. Sampai-sampai kalau ada orang bercanda atau main-main terus pegang pisau, stop, nanti iblis kasih terus. Itu di Manado itu biasa begitu. Jangan sampai iblis kasih terus. Iblis bisa kasih terus. Kenapa saya harus menyatakan bahwa ini adalah salah satu dari 3 penghalang kita menghasilkan sifat, dan saya sampaikan dia tidak penting. Karena begini, dalam konteks perjanjian baru, setelah Yesus mati di kayu salib, kuasa kegelapan ada di bawah kaki orang percaya. Loh, amin sedikit. Yang amin kurang itu panau. Di bawah kaki orang percaya. Sejak dari Kejadian pasal 3 sudah dikatakan keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Betul dia gigit, akan menggigit tumit. Tapi yang digigit bukan tumit kita. Yang digigit, tumit yang digigit melambangkan Kristus yang menggantikan kita. Sabar dong. Jadi tantangan yang paling tidak penting, yang paling kurang bermakna adalah si pembuat, penyodor cobaan itu, si iblis. Kita harus mulai satu mentalitas yang baru. Minggu lalu kita belajar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Anak-anak Allah. Anak Allah berarti mewarisi genetika Allah. Anak saya mewarisi genetika saya, mirip. Mereka gara-gara anak pengurus harian juga seringkali berlagak seperti pengurus harian sekolah kitab. Saya sampai rem-rem, Nicole tidak boleh begitu. Tapi kan mereka berdoa tidak betul. Oh shit. Ini tanda-tanda pengurus harian barangkali. Kenapa? Karena ada DNA-nya dan mereka melihat saya, istri saya mengelola dan itu masuk terserap dalam diri mereka sehingga masih kecil sudah bisa berdiri seperti ada wibawa, padahal anak-anak sekolah juga senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kita ini anak-anak Allah. Masa dengan musuh yang sudah kalah, yang dengan musuh yang sudah terkapar, yang tinggal tunggu waktu untuk dimusnahkan di neraka, kita takut. Setiap kali membicarakan namanya, apa?
Setan. Apa? Iblis. Hihihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita robah cara pandang. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada kuasanya dia itu. Gertak aja. Singa yang mengaum-ngaum. Ngaum-ngaum. Singa kalau yang jago, so dia ada ngaum-ngaum. Dia makan dulu, habis dia makan, baru dia waktu dia lapar, karena dia masih kuat untuk mencari buruan, dia diam. Diam. Ada yang lengah, dia terkam. Tapi kalau singa so mengaum, dia so takut itu. Lalu mulai gertak, aum. Herannya orang percaya takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pihak yang paling disepelekan dengan iman. Iya, disepelekan dengan iman. Kenapa? Karena status kita anak-anak Allah. Saya sudah dengar khotbah di YouTube. Saya sudah dengar, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar. Jangan pandang enteng dengan iblis ya. Kalau kita pandang remeh iblis, dia sementara mengincar kita dan kita bisa hancur. Iya, kalau engkau bukan anak Allah, engkau hancur oleh setan. Jangan dengar itu YouTube yang aneh-aneh itu. Tapi kalau anak Allah masa takut setan? Sonde masuk akal. Jangan dipersonalisasikan seperti sesuatu yang terlalu. Kita masuk yang kedua. Jadi kalau yang nomor 1 iblis itu kas BRP, remehkan dia, injak dia. Nomor 2, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Bukan iblisnya yang bahaya. Nomor 2, pencobaannya. Perhatikan yang dicatat Alkitab, iblis punya tipu daya. Bahkan iblis adalah malaikat terang, menyerupai malaikat terang. Tipu-tipunya ini dia. Seringkali kita takut kepada personalisasi setan, tapi kita tidak sadar dia masuk dengan tipu daya. Bapak Ibu coba kita lihat satu pengalaman Yesus di Matius pasal 4. Saya tidak akan bahas panjang soal ini, saya pernah khotbah soal ini, Matius 4 ayat 1 sampai 10. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Bagaimana iblis mencobai Yesus. Perhatikan baik-baik. Ayat 3 saya baca. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau kita kembali di ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini dia yang bahaya dari iblis. Iblis itu lemah, sudah di bawah telapak kaki orang percaya, katakan amin. Tapi dia mulut memang canggih. Dia sudah GP, dia sudah peinjak begini, tapi lu tahu ke Sande hari ini tuh. Dan kelemahan manusia itu heran, semua dong suka dengar. Lihat pagi-pagi kalau buka Facebook, cari apa? Cari orang pustatus tuh. Dia lagi di mana nih? Dia sudah di situ leh. Dia pamer di status. Heran, semua dong suka dengar. Sampai dengan iblis omong dengar. Padahal dia pun kekuasaan tinggal di mulut, tinggal di bisikan. Tapi memang karena dia pinter melemparkan cobaan, pinter betul. Pas Yesus lapar, dia bilang, bos anak Allah toh. Ini. Kalau bos anak Allah, berapa lama sih itu batu-batu itu jadi suka roti, jadi suka roti. Batu-batu jadi Borneo, tinggal omong saja jadi. Ini ekonomi supaya tuh, kotong so mulai merasa ya, ada yang so capek. Pengeluaran bertambah, gaji tetap, tunjangan malah ditahan, jengkel. Kalau begini kan ya ini bisnis ini tuh, tinggal tipu-tipu sedikit sah, pas. Menjawab persoalan, lapar persoalan, roti jawabannya. Bos, ini sudah, ini dia pun jalan. Memang penipu. Dan logika
daging kita, logika daging kita akan klop. Betul dia bilang. Ini ya saudara, jangan saudara pikir nanti iblis beromong di telinga kanan, kau telinga kiri atau babisik. Enggak. Dia itu tawarkan dalam konsep. Kalau kita lihat Efesus pasal 4, yang disebut dengan roh-roh jahat di udara itu jangan bayangkan seperti ada kuntilanak, ada genderuwo, tuyul, twing, bukan begitu. Roh-roh jahat di udara, penghulu di udara itu adalah konsep, cara berpikir, wawasan yang ketemu tiap hari. Bersiliweran, begini loh jalannya, begitu loh jalannya, terus ditawarkan. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman, maka itu pencobaan. Waspadalah. Haleluya. Ayat 6, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ya ampun, iblis hafal firman Tuhan. Dia hafal ayat Alkitab. Makanya dulu saya pernah dengar ajaran, iblis, ini lihat Yesus menjawab ada tertulis. Makanya kita harus hafal ayat-ayat Alkitab supaya kita bisa menjawab pencobaan-pencobaan iblis. Beta orang yang tidak mampu hafal. Jadi waktu saya dengar khotbah itu saya langsung sedih. Nah kalau begitu beta sudah bisa lawan iblis. Beta mau hafal ayat pendek susah. Beta sering kerjain anak-anak sekolah Alkitab yang angkatan lalu. Ayo hafal, harus cepat hafal dalam 5 menit. Ada yang memang pintar hafal, ada yang seulang-ulang Nah bagi yang ketong habis sudah. Tapi tenang, bukan masalah hafalnya. Sebentar saya jelaskan apa yang harus kita lakukan terhadap pencobaan iblis. Tapi perhatikan baik, tipu-tipu iblis juga pakai ayat, dan ayat ini memang ada. Engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya pencobaan iblis bisa juga datang dalam bentuk yang rohani, terlihat rohani. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya filter kebenaran firman. Haleluya. Tidak semua orang yang bawa Alkitab itu memberitakan kebenaran. Bagi saya juga yang sering berdiri di hadapan saudara, kritislah, hakimilah, telisiklah. Ini masih omong betul ke sonde. Saya temukan di YouTube beberapa waktu yang lalu ada sebuah channel gereja besar sekali, jemaat banyak sekali, dan isinya kesesatan. Dengan baju, dengan pakaian yang sudah aneh-aneh ini ajaran, tapi heran orang ikut. Kenapa? Berbungkus hal-hal yang rohani. Lalu pendeta-pendeta yang kayak saya yang agak dari luar sonde meyakinkan jadi pendeta, orang sonde mau dengar. Telisik lebih dalam, walaupun pakai ayat Alkitab. Bahkan dukun pun di NTT sini pakai Alkitab, di Manado sana pakai Alkitab. Hati-hati, haleluya. Dia mencobai dengan mencocokkan dengan kebutuhan kita. Dia mencobai dengan menggunakan hal-hal yang rohani. Yang ketiga, ayat 8. Matius pasal 4. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada satu tayangan barusan saya nonton tentang Singapura. Itu negara punya kemuliaan dan kemegahan, gedung-gedungnya, pengelolaannya, Tapi iblis bisa menggunakan kemegahan dunia untuk menipu kita, membelokkan kita dari iman. Dan orang bisa belok, kenapa? Terpesona pada apa yang dia tawarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke Matius pasal 26 tadi,
Sebenarnya Yesus sudah memulai dengan bagaimana cara mengalahkan segala pencobaan. Ayat 41 dia bilang begini, berjaga-jagalah. Dalam bahasa asli kalau saya terjemahkan secara bebas, sederhana dia punya arti. Sederhana, bangunlah, sadarlah, ketahuilah siapa dirimu. Waktu Yesus disodorkan dengan ketiga pencobaan ini loh, batu bisa jadi roti. Ini loh, engkau bisa demo, saya bisa jatuh tanpa mati dari ketinggian. Ini loh semua kemegahan dunia. Yesus menjawab dengan 3 bentuk firman, tetapi saya mau ambil satu kesimpulan. Dia menjawab pencobaan yang disodorkan iblis dengan kesadaran penuh. Sadar siapa kita. Katakan amin. Lihat kiri kanan dan berkata, engkau anak Allah. Itu kalimat, itu istilah yang dipakai Alkitab. Engkau anak Allah. Kita baca minggu lalu, engkau anak Allah ketika hidup dipimpin oleh Roh. Kalau kesadaran ini ada, walaupun iblis menawarkan apa, walaupun iblis menyodorkan apa, betul memang cocok dengan kebutuhan saya, tapi ini cara tidak betul, saya anak Tuhan, maaf saya tolak. Kepada orang katakan maaf, tetapi kepada iblis betampeleng lu. Haleluya. Cuma masalahnya itu, masalahnya nanti sebentar, ketiga masalahnya di situ. Sebentar, yang nomor 3 ini. Tapi kalau kita mau berani saudara, berani mengambil tindakan, saya sadar siapa saya. Saudara seringkali dalam perjalanan karena misalnya berjalan dengan teman, bergaul dengan kawan-kawan saya, seringkali tak lupa bahwa saya pendeta begitu. Kawan-kawan saya banyak dari berbagai macam kalangan. Nanti pas, ini kawan-kawan, biasa kawan-kawan olahraga kalau ke Bali, pas tabelok di sabar dong. Ini masuk sini, ini kayaknya beta sudah bisa di sini. Ya itu langsung WA istri, video call ya, semua balik hotel kita. Karena ada kesadaran kayaknya kalau di sini enggak deh. Kalau yang tadi masih boleh, kalau yang di sini jangan. Tapi kalau hilang sadar, masuk itu. Sudah ada yang tersinggung, saudara? Tapi kalau kita masih tetap sadar, masih tetap tahu kita anak-anak Tuhan, begini. Ketika iblis datang menyodorkan pemenuhan kebutuhan instan, lu langsung kaya dengan ini. Tapi melanggar firman, sadarlah bahwa engkau anak Allah dan Allah Bapamu itu kaya di atas segala kaya. Dan dia yang kaya di atas segala kaya mengasihi engkau sebagai anaknya. Katakan amin. Dan sebagai Bapa yang mengasihi, ketika engkau berseru dan berdoa, dia pasti menjawab engkau dan memberkati engkau. Yang setuju katakan amin. Ini kesadarannya. Jadi Yesus waktu dengar roti, santai sah. Nanti sebentar iblis, lu lihat 5 roti, 2 ikan, bekas makan 5.000 orang. Soalnya perlu yang lupung batu-batu itu. Sebentar ada 5 roti dari seorang anak kecil, 2 ekor ikan, 5.000 orang makan. 5.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Tapi sabar dong, apakah kesadaran ini sudah ada? Itu persoalannya kan. Nah kita sampai pada hal yang ketiga. Ini yang paling penting. Ini yang akan menjadi penghalang utama. Kesadaran kita bisa hilang. Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoalah artinya ada komunikasi dengan Tuhan terus. Ada konsistensi hubungan dengan Allah terus menerus. Ini bisa hilang oleh hal yang ketiga. Daging. Kedagingan kita. Lalu ditambah dengan pemakluman atas kedagingan. Nah karena mana nah beta cuma si manusia, nah beta ada perlu, nah beta harus begini dan begitu, nah ya sudah hancur. Dalam
dalam ketiga hal ini, saudara dengar baik-baik, dalam ketiga hal ini saya juga bicara bagi diri saya, dalam ketiga hal ini iblis dikalahkan oleh darah Yesus, pencobaannya dikalahkan oleh kesadaran kita bahwa kita anak Allah, tapi yang ketiga ini pergumulan seumur hidup, daging. Saudara, Yesus bilang betul ini ayat 26, pasal 26 ayat 41. Daging lemah. Kenapa kita harus mengandalkan dia? Kenapa kita tidak robah dia? Kaki kiri saya ini saudara, berapa tahun yang lalu cedera parah. Sejak itu saya tidak pakai untuk hal berat. Tendang tidak bisa, banting sebelah kiri tidak bisa. Pokoknya ini kiri dong su tahu. Son bisa apa-apa. Satu kali saya baca satu artikel, karena ACL saya kena. ACL itu adalah sendi yang di pinggir-pinggir. Jadi kalau mau jadi tumpuan itu goyang. Lalu saya baca sebuah artikel, justru ternyata hal yang lemah itu harus dipres. Yang lemah itu harus diperhatikan secara khusus, terus dilatih. Selama ini saya mau latih dia, mau squat, takut nanti lebih parah. Ternyata enggak, harus dikuatkan. Lalu saya mulai, paksa ini kaki kiri. Squat satu kaki kiri tok. Awal-awalnya dia goyang, takut Tuhan, pegang. Tapi lama-lama, akhirnya dia mulai naik. Kuat sekarang kaki kiri saya. Saudara pernah baca bahwa ibadah itu, latihan badani itu ada gunanya, tetapi ibadah itu membawa keuntungan. Itu seperti menyamakan bahwa ibadah itu adalah latihan. Address, tunjuk kedagingan kita, mana yang lemah. Lalu mulai kuatkan, perbaiki dengan kebenaran firman. Jangan ditutupi dalam kemunafikan. Jangan ditutupi dalam denial. Denial itu penyangkalan. Ketika firman datang soal itu, kita bilang, bukan untuk kita, itu untuk dia. Bukan, saya kan sudah bertobat sedikit-sedikit. Lalu ya namanya juga masih manusia, daging nakar mana. Ini kelemahan saya, terus saja seperti itu, maka lemah terus dia. Tidak akan bertumbuh. Tapi kalau itu diadres, ditunjuk, diperlakukan secara khusus, dibina, dalam ibadah kita terima firman, di mana kelemahan kita taruh di situ. Lama kelamaan daging yang goyah itu akan tergantikan oleh roh yang kuat. Sehingga ketika cobaan datang ke kelemahan itu, saudara, satu hal yang harus kita akui, iblis itu kalau serang, kita saja manusia kalau mau serang cari titik lemah, apalagi iblis. Dia tahu kelemahan kita di sini, itu yang dia serang terus. Tapi kalau itu kita sudah pahami, kita kenali, lalu kita mulai tunjuk, kita mulai perbaiki, segala kedagingan di bidang itu kita tutupi dengan kuasa Tuhan lewat ibadah. Rohani kita tambah kuat. Dia mau serang apa lagi? Nah, ketika itu sudah terjadi, daging yang lemah kita gantikan dengan roh yang kuat. Lalu kita paham pencobaan iblis, kita bisa menangkisnya dengan kesadaran penuh bahwa kita anak-anak Allah. Lalu kita mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Sifat-sifat yang kita kejar dari 2 minggu lalu saya PA-kan dan minggu lalu saya sampaikan, itu lambat laun akan mulai muncul, akan mulai terjadi. Dan saya janganlah kita pakai lambat laun, itu pasti terjadi, katakan amin. Nanti kalau lambat laun jadi alasan daging biar saya lambat-lambat, yang penting selamat. Nah, biar kita mau bertobat di situ mah sabar dulu 2 tahun dulu, tunggu pensiun dulu. Begitu pensiun lain. Tunggu sedikit dulu, habis ini proyek dulu, habis itu ada proyek lain. Terus kapan? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya, haleluya. Kita mau menunjukkan, membuat sifat seperti apa dalam hidup ini, hendaklah menjadi sifat-sifat ilahi. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Karakter atau sifat, minggu lalu saya sudah bilang, tidak terbentuk secara simsalabim langsung.
Dia hasil internalisasi. Tapi ada satu pokok yang saya mau ulang. Ketika kita mulai membangun sifat-sifat yang rohani dari Allah Bapa kita, mulailah dengan bertindak. Katakan amin. Mulailah dengan bertindak. Jangan tunggu waktu yang tepat lalu bertindak, tapi mulailah mengambil waktu untuk bertindak, maka itu sudah menjadi waktu yang tepat. Karena untuk sesuatu menjadi karakter, untuk sesuatu menjadi sifat, dia butuh waktu. Untuk seorang pemarah menjadi penyabar, it takes time. Untuk seorang yang gerasak gerusuk kasar menjadi seorang yang penyabar, yang rendah hati, butuh waktu. Seperti sifat-sifat atau karakter kita. Pertama, lakukan sedikit, lalu lakukan tambah. Ada rumus yang masih bisa diperdebatkan, katanya 66 hari adalah angka yang manis. 66 hari jika kebiasaan diulang-ulang, maka dia akan menjadi sifat atau karakter. Artinya butuh waktu. Bertindaklah sekarang, saudara. Kita tidak tahu apakah 66 hari ke depan kita masih hidup. Tapi jika Tuhan masih memberi kehidupan bagi kita, berapapun hari ke depan, mulai sekarang. Kita sudah tahu masalahnya, kita sudah tahu tantangannya. Sekarang kita mau bertindak. Haleluya. Amin. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meski